Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu jelaskan cara mencari nilai trigonometri untuk sudut istimewa. Nah, kalian sudah menuliskan ada berapa sudut istimewa dari 4 kuadran. Untuk nilai trigonometri di setiap kuadran itu pada jari yang sama itu nilainya sama, akan tetapi nanti berbeda di tanda negatif positifnya. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik cara Ibu menjelaskan. Jadi Ibu pertama dulu menjelaskan letak sudutnya ya. Kita pakai jari untuk tahu di mana letak sudut. Jadi Ibu sudah jelaskan ya. Ibu ulangi kembali. Di sini itu kita mulai dari 0. Lompat ke sini kita tambah 30, lompat ke sini tambah 15, lompat ke sini tambah 15, lompat ke sini tambah 30. Jadi misalkan kita mulai dari 0. Ini ya di kuadran pertama. Jadi Ibu jelaskan kembali, kuadran pertama itu 0 sampai 90, kuadran kedua 90 sampai 180, kuadran ketiga 180 sampai 270, kuadran keempat 270 sampai 360. Ya, jadi di sini kita mulai jari sini. Ingat jari ini ya. Ini di sini 0, 30, 45, 60, 90. Bagaimana dengan sudut istimewa yang lain? Kita berulang kembali ya, berulang kembali. Jadi tadi sini kan terakhir 90. Kembali dengan rumus yang sama, tambah 30. Jadi di sini 120 tambah 15, 135 tambah 15, 150 tambah 30, 180. Jadi Ibu ulangi 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180. Selesai kuadran kedua. Lanjut 210, 225, 240, 270. Selesai kuadran 3. Lanjut 300, 315, 330, 360. Jadi di sini itu tadi sudutnya berapa? 0, 180 dan 360. Jadi misalkan nanti ditanya sin 360 berapa? Kita cari letak sudutnya di mana, ya. Ya, jadi ini sudah tadi toh. Jadi misalkan nanti Ibu kasih contoh yang lain. Berapakah nilai cos 240? Kita cari dulu letak sudutnya di mana. Kita pakai rumus, tapi kalau kita mau tambah itu agak lama. Jadi 240 kan itu sudutnya agak jauh. Jadi kita mulai di sini 0. Di sini kan tadi 90. Terus di sini kan tadi 180. Kita mulai ini ya, dari sini ke sini itu tambah 90. Tambah 90. 0, 90, 1, 80. Yang dicari tadi 240. Jadi kita mulai hitung 180, 210, 225, 240. Di sinilah letak sudut 240 ya. Nilai sinnya berapa? Nah, Ibu ajari kembali untuk. Jadi tadi Ibu sudah jelaskan letak sudut ya. Ibu jelaskan kembali lagi. Jelaskan lagi masalah nilainya. Untuk nilai sin ya. Sin di sini itu nilainya 0. Nilainya di sini 1/2. 1/2 akar 2, 1/2 akar 3, 1. Ya. Jadi tadi di sini ditanya ya, 240 tuh di sini. Sin di sini tadi berapa? Ulangi 0, 1/2, 1/2 akar 2, 1/2 akar 3. Tapi nanti apakah dia positif atau negatif juga ada rumusnya ya. Jadi di sini. Ngerti ya? Ibu ulangi untuk nilai sin. Sin di sini 0, 1/2, 1/2 akar 2, 1/2 akar 3, 1. Bagaimana kalau nilai cosnya? Dia dibalik. Dia dibalik, bisa mulai dari sini 0, 1/2, 1/2 akar 2, 1/2 akar 3, 1. Atau bisa mulai dari sini. Ingat tadi Ibu bilang sin dengan cos itu nilainya dibalik. Jadi kita mulai di sini 1, 1/2 akar 3, 1/2 akar 2, 1/2, 0. Bagaimana untuk nilai tangannya? Untuk nilai tangan itu
sinnya dibagi kosnya. Jadi kalau tidak mau menghafal banyak, hafal saja nilai sinnya di sini, nilai kosnya di sini, baru kemudian kita bagi. Nah, seperti halnya tadi di sini, sin di sini kan 0, kos di sini 1. Jadi tangan 0 itu adalah 0/1. 0/1 itu sama dengan 0. Nah, tapi kalau mau menghafal, ibu ajari lagi. Tangan di sini itu 0. Di sini 1/3 akar 3, di sini 1, di sini akar 3, di sini tak berhingga. Kenapa sampai di sini tak berhingga? Di sini sin di sini kan tadi 1, kos di sini 0. 1 dibagi 0 itu sama dengan tak berhingga, ya. Ya, ibu ulangi. Ibu ulangi nilai sinnya dulu. Sin di sini 0, 1/2, 1/2 akar 2, 1/2 akar 3, 1. Kos di sini itu 1, 1/2 akar 3, 1/2 akar 2, 1/2, 0. Tangan 0, 1/3 akar 3, 1 akar 3, tak berhingga. Itu saja yang kalian perlu hafal ya. Bagaimana tadi Bu dengan nilai negatif positifnya? Silahkan kalian tulis sebuah kalimat yang berbunyi semua sindikat tangannya kosong. Ya, semua artinya. Jadi ini kan semua sindikat tangannya kosong itu terbagi dari 4 kata. Semua, kata pertama itu semua. Artinya di kuadran pertama itu semua positif. Nilai semua positif. Jadi 0 sampai 90 nilai sin kos tangannya itu positif. Semua. Terus kata kedua kan sindikat. Artinya sin. Kita tandai sinnya. Artinya di kuadran kedua nilai sinnya, sin dan kebalikannya itu positif ya. Nilai sin dan kebalikannya. Nilai sin kuadran kedua. Kuadran kedua itu yang mana tadi? Antara 90 sampai 180. Kemudian kata ketiga tadi semua sindikat tangannya. Yang kita tanda adalah tangan. Artinya di kuadran ketiga itu yang positif adalah tangannya. Sementara kata terakhir adalah kosong. Artinya kita tanda itu kosnya. Artinya di kuadran keempat yang positif itu adalah nilai kosnya. Ibu kasih satu contoh. Misalkan setelah melalui proses panjang diperoleh yang terakhir adalah sinus 315. Kita cari, pertama kita cari dulu di jari 315 itu di mana? Ibu ajari tadi di sini 0, 90, 180, masih bisa 270. Hitung mulai dari sini 270, 300, 315. Ternyata 315 itu di sini letaknya, ya. Di sini letaknya. Nah, sin di sini berapa? Sin di sini berapa? Kita mulai menghitung sin tadi itu mulai dari 0, 1/2, 1/2 akar 2. Artinya 1/2. Jadi ditulis nanti di situ sin 315 sama dengan 1/2 akar 2. Kita melihat lagi negatif positifnya. Kuadran keempat, apa yang positif di kuadran keempat? Kalimat terakhir tadi kan semua sindikat tangannya kosong. Yang positif itu adalah kosnya. Artinya sinnya bernilai negatif. Jadi sin 315 sama dengan minus 1/2 akar 2. Ya. Terus ibu kasih contoh yang lain. Misalkan tangan 270. Ya, 270. Kita melihat dulu 270 itu kuadran berapa? Kuadran 3. Apa yang positif di kuadran ketiga? Kita mengingat kembali kalimat semua sindikat tangannya kosong. Yang kuadran ketiga itu adalah tangan yang positif. Artinya nanti jawabannya itu pasti bernilai positif. Nah, kita melihat di mana di jari 270.
0, 90, 180, 270. Nah, di sini 270, tangan di sini berapa? Kita mulai mengingat tangan itu mulai di sini 0, sepertiga akar 3, sepertiga akar 3 1, akar 3 tak berhingga. Jadi ternyata tangan 270 sama dengan tak berhingga. Tidak ada nilai positifnya ya kalau di tak berhingga. Nah, satu lagi, Ibu kasih satu contoh misalkan. Langkah terakhir itu kita peroleh sinus 100, bukan, jangan sinus ya, kosinus lagi. Cos 120. Nah, mengingat 120 itu kuadran kedua. Apa yang positif di kuadran kedua? Mengingat lagi kalimat semua sindikat, positif itu adalah sinnya. Jadi cos 120 nanti itu bernilai negatif karena yang positif adalah sinnya. Kita cari di jari. 120 itu di mana? 0, 90. 90. 120 itu sudah dekat tuh, jadi kita hitung mulai dari sini. 90 tambah 30, 120. Artinya 120 itu di sini. Yang ditanyakan tadi adalah nilai kosnya. Kita mulai di sini kosnya. Kos tadi kita di sini mulai dari 1 sepertiga akar 3, 1/2 akar 2, 1/2. Jadi ternyata diperoleh kos 120 sama dengan minus 1/2. Kenapa minus? Karena dia di kuadran kedua. Yang positif hanya nilai sinnya. Paham ya? Oke, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan kembali. Ibu kasih kunci. Nah, ada satu kunci yang akhiran 5 itu sudut istimewa akhiran 5. Contoh 45, 135, 225, 315 itu pasti letaknya di jari tengah. Di sini ya, di sini. Terus nilainya pun istimewa. Semua bernilai, sin dan kosnya bernilai semua 1/2 akar 2. Sama nilainya. Tinggal nanti melihat apakah dia positif atau negatif tergantung dari letak kuadrannya. Kalau nilai tangannya di sini tuh bernilai 1. Karena 1/2 akar 2 bagi 1/2 akar 2 kan 1. Ya, saya harap kalian bisa mengerti. Kalaupun ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan kembali, karena pertemuan berikutnya Ibu akan suruh satu persatu menghafal seperti Ibu tadi. Kemudian Ibu tanya satu soal mengenai nilai trigonometri sudut istimewa. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.